Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Saudaraku-saudaraku sebangsa dan setanah air, kader Partai Keadilan Sejahtera yang aku cintai dan aku banggakan. Sebelum saya menyampaikan pidato pada hari ini, di pagi hari ini, marilah kita sejenak kita tundukkan kepala dan hati kita. Kita tengadahkan tangan-tangan kita, kita ketuk pintu langit dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka-mereka yang dipanggil di masa pandemi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, para guru, para sahabat, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, para perawat, dan mereka yang terjun bekerja secara maksimal untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal-amal mereka diterima. Min ahli la ilaha illallah, dosa-dosanya diampuni, dan mereka-mereka yang lagi sakit, lagi isoman, Allah sembuhkan sakitnya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin sekalian, sebangsa setanah air yang saya cintai dan saya banggakan, kader-kader Partai Keadilan Sejahtera di level DPP, DPW, DPC, DPRA, bahkan dimanapun berada. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan untuk selalu berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Idul Adha adalah momen yang syarat makna bagi umat Islam. Ia melambangkan pengorbanan dan keikhlasan yang totalitas kepada yang maha segalanya, Allah Subhanahu wa taala. Kurban merupakan wujud cinta yang hakiki, yang kuat pada Allah. Cinta kepada sesama anak bangsa, cinta kepada manusia, yang menggabungkan dimensi hablum minallah wa hablum minan nas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Korban pandemi dan kepahlawanan sosial, itulah yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini. Alhamdulillah, saudara-saudara kita, adik-adik kita, kader-kader Partai Keadilan Sejahtera, secara pribadi saya memberikan apresiasi. Saya bangga, saya doakan mudah-mudahan seluruh yang dilakukan dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 1 juta paket kurban sebagai bentuk peduli Partai Keadilan Sejahtera kepada anak bangsa. Di samping banyak aksi-aksi sosial yang lain, advokasi publik, dan seluruh yang dilakukan untuk kepentingan anak bangsa. Memberikan perhatian kepada mereka-mereka yang terkapar COVID-19, menyediakan paket isoman, tabung oksigen, dan pelayanan ambulan, dan banyak lagi yang lain-lain. Semua itu sebagai bukti dan tidak retorika atau tagline saja bahwa PKS Partai Pelayan Masyarakat, pelayan umat, pelayan bangsa ini. Semoga
pertahankan semangat tersebut sampai kita mampu bersama-sama dengan seluruh anak bangsa menghadapi wabah ini, dan semoga Allah mengangkat wabah dari negeri kita, COVID-19, dan dari negeri-negeri yang lain di muka bumi ini. Amin ya mujibas sa'ilin. Berikutnya ingin saya jelaskan bahwa kurban memiliki sekian banyak makna. Saya akan jelaskan ada 4 makna yang paling penting dalam berkurban. Yang pertama adalah kurban itu sendiri memiliki satu hubungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ila Allah. Kita lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim dan putranya Ismail alaihi salam yang dijelaskan dalam surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 102 sampai ayat 109. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Jadi ketika Ismail saat itu masih usia 13 tahun, sampai dalam satu posisi yang dia bisa membantu ayahnya. Ayahnya pun berkata, Nabi Allah Ibrahim kepada Ismail, ya bunayya, wahai ananda, inni ara fil manami anni azbahuka, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Jadi kalau mimpi para rasul, wahyu di situ maknanya. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai ananda? Qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahanda, laksanakanlah perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatkan aku tergolong mereka-mereka yang sabar. Ini benar-benar pasrah dan ikhlas dan menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian bagi Nabi Allah Ibrahim juga disebutkan dalam ayat 106-nya, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Yang terjadi ini adalah satu ujian yang nyata. Dan Nabi Allah Ibrahim berhasil. Anak pun siap pasrah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan saya jelaskan yang penuh dengan syarat dan makna yang kita dapat ambil, dijadikan ibrah tentang syariat berkurban itu sendiri. Jadi yang pertama adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah atas perintahnya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Artinya yang paling dicintai di dunia ini adalah Allah dan Rasulnya. Nah, kalau seseorang muslim sudah menjadikan Allah dan Rasulnya adalah yang paling dicintai, saya yakin banyak keberhasilan yang kita akan capai di masyarakat. Itu yang pertama. Ini dalam konteks ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah disitulah seseorang mendapatkan yang namanya ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 37, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi yang namanya daging dan darah-darah itu sendiri, bukan itu yang dicari oleh Allah. Bukan itu yang dinantikan. Tetapi yang dinantikan adalah bagaimana seseorang mendapatkan keridhaan dan takwa yang muncul dari hati orang tadi. Jadi bukan masalah dagingnya, tapi masalah ketakwaan atas perintah yang dilaksanakan tersebut. Jadi dalam konteks ibadah kepada Allah, kurban itu mengajarkan dan membawa kita, mengiring kita untuk menjadi manusia yang cerdas secara spiritual. Nah, ini penting sekali. Jadi dengan melaksanakan ibadah kurban, seseorang akan menggapai kecerdasan spiritual, kedekatan langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bayangkan putranya Ismail, riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas mengatakan kepada ayahnya,
wahai ayahanda, tolong tajamkan pisaunya, tolong ikat aku kuat-kuat supaya aku tidak bergerak. Dan yang ketiga, tolong wahai ayah, kalau engkau menyembelihku, tolong jangan ada darah yang terkena di pakaianku yang putih, sehingga kalau engkau pulang di rumah, ibuku tidak melihat sesuatu yang aneh pada dirimu. Sehingga Nabi Allah Ibrahim, sungguh aku memiliki beruntung, aku memiliki anak, aku bahagia memiliki anak yang membantuku untuk melaksanakan tugas ini. Jadi dua tadilah, kaitan dengan konteks ibadah, seseorang akan meraih yang namanya kecerdasan spiritual. Yang kedua adalah, dalam konteks kita melaksanakan ibadah kurban, seseorang akan mendapatkan yang namanya kecerdasan emosional. Nah ini, tadi kecerdasan spiritual, yang kedua kecerdasan emosional. Artinya seseorang itu sendiri tidak hanya memiliki hubungan yang indah kepada Allah, tetapi hubungan secara horizontal kepada sesama manusia pun dia memiliki hubungan yang sangat kuat. Jadi kalau orang hanya memiliki hubungan yang kuat kepada Allah, kemudian kepada sesama, dia tidak punya kepekaan hati, tidak punya perhatian, manusia yang semacam ini juga sangat rendah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baiknya kamu adalah manusia yang paling baik kepada orang lain, paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Jadi ibadah kurban itu sendiri harus memunculkan ibadah sosial. Di samping kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual tadi, juga harus ada kecerdasan emosional. Vertikal kepada Allah bagus, horizontal pun juga semakin indah. Nah, kalau manusia yang semacam ini, saya yakin dia akan memiliki kepekaan hati. Juga ingin dicapai dari makna dari berkorban itu sendiri adalah sifat egois, apatis itu akan hilang pada diri seseorang. Karena apa? Karena dia berkorban bukan untuk dirinya, diberikan pada orang lain. Yang sangat berbahaya di masyarakat adalah mereka-mereka yang memiliki sifat ego, hanya diberikan diri sendiri. Apatis, tidak peduli dengan yang lain-lain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Kita lihat, tanaman yang penuh dengan buah, tidak pernah tanaman ini memakan buahnya. Buahnya diberikan pada yang lain. Kita lihat lautan, tidak pernah kita mendengar lautan memakan ikannya. Diberikan pada yang lain. Sungai pun demikian. Kita lihat makhluk-makhluk Allah yang lain, lembu betina yang memiliki susu yang banyak, tidak diminum susunya, diberikan pada yang lain. Kambing pun demikian. Dan seluruh yang ada di alam semesta ini, Allah ciptakan dan memberikan manfaat pada yang lain-lain. Pertanyaannya, kita manusia, coba. Ya. Kalau kita tidak mampu dan tidak memiliki kepekaan hati, punya sifat egois, apatis, dan yang demikian sangat erat pada diri seseorang, kalah kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang tidak berakal, coba. Tidak berakal tapi punya perasaan, punya hati nurani. Walaupun dijelek-jelekan, dia tidak akan membalas dengan keburukan. Nah, ini sifat ini yang sangat indah. Ya. Sehingga ada satu ungkapan yang sangat indah. Kunu kal asjar, jadilah engkau tanaman yang rindang yang banyak buahnya. Yarmunan nas bil ahjar wa tarmihim bistimar. Manusia melempari dengan batu, dibalas dengan buah. Ya. Dilempari tanaman tadi, muncul berjatuhan buah-buahnya. Kita mendapatkan pelajaran dari ibadah kurban ini agar sifat ego, apatis itu hilang pada diri seseorang dengan kita melaksanakan ibadah kurban. Semoga kita semua ya memiliki kecerdasan spiritual, memiliki pula kecerdasan emosional. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dalam konteks ketahanan keluarga. Coba. Jadi ibadah kurban itu mendidik kita, membawa kita agar kita
memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan mampu membangun keluarga yang kokoh. Dan tidak mungkin muncul satu negara yang kuat kecuali dari keluarga-keluarga yang solid, yang kuat. Dari mana kita dapatkan dari syariat kurban tersebut? Kita dapatkan coba. Kita dapatkan bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sangat transparan pada putranya, pada keluarganya. Menjelaskan apa adanya. Kalau setiap keluarga, pemimpin keluarga, ayah maupun ibu pun transparan, ya, tidak ada yang ditutup-tutupi, saya yakin keluarga kita semakin kokoh. Yang kita dapatkan pula di sini adalah bagaimana komunikasi Nabi Allah Ibrahim dengan putranya. Putranya berusia 13 tahun, Nabi Allah Ibrahim 86 tahun. Ya. Nabi Allah Ibrahim 86 tahun. Kemudian dia posisikan putranya adalah salah satu bagian yang terpenting dalam rumah tangga. Rumah tangga tidak akan kokoh kalau seorang ayah memposisikan anaknya itu terus dalam posisi perintah. Anak kalau sudah usia SMP, usia 13 tahun, dijadikan tempat untuk berdialog, berdiskusi, memberikan pendapat, masukan. Nabi Allah Ibrahim mengatakan, wahai putraku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Dia tidak mengatakan, wahai anakku, mana lehermu? Aku potong sekarang. Tidak ada. Dia ajak diskusi. Saya yakin kalau setiap keluarga, pimpinan keluarga, ayah maupun ibu memposisikan anak-anaknya ketika sudah di SMP, di SMA itu sendiri, dijadikan bagian yang terpenting, sangat penting dalam rumah tangga, anak tidak akan mengeluarkan unek-uneknya kepada tetangga. Dia tidak akan berdiskusi dengan orang yang di luar tetangga. Dia tidak akan kemana-mana, dia akan berdiskusi, dia akan mengeluarkan seluruh isi hatinya kepada ibu dan ayahnya. Kalau itu terjadi, ketahanan keluarga terwujud. Kalau ketahanan keluarga terwujud, kita akan memiliki bangsa dan negara yang kuat dan solid. Berikutnya kita jelaskan kaitan dengan masalah konteks korban itu sendiri. Yang keempat, yang berkaitan dengan kebangsaan dan kenegaraan. Apa yang bisa kita dapatkan? Nah, di sini penting sekali sebagai seorang pemimpin membaca dan mengambil yang sangat indah dalam perintah kurban itu sendiri. Apakah dia sebagai orang nomor satu di negeri ini, sebagai gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, atau tokoh masyarakat. Kita dapatkan di sini bahwa sikap untuk berkorban selalu harus siap. Mendahulukan kepentingan orang lain, orang banyak daripada kepentingan pribadi. Kalau pemimpin-pemimpin di negeri ini memposisikan dirinya seperti yang bisa diambil dari cerita Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, siap berkorban dengan jiwa, harta, dan seluruh yang dimiliki untuk membangun negeri, saya yakin akan terjadi perubahan-perubahan besar di negeri ini. Yang kedua adalah dijauhkan yang namanya syahwat kekuasaan. Syahwat kekuasaan dalam arti hanya untuk mementingkan diri, kelompok, dan partainya saja. Kalau ini terjadi, kita tidak akan meraih kejayaan. Kita tidak akan meraih dan mewujudkan apa-apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Mereka berbuat siang malam, berjuang, ya, dengan segala risiko untuk meraih kemerdekaan. Dan itu sudah terjadi. Tapi kita semua yakin cita-cita mereka itu sendiri bukan hanya merdeka saja. Tetapi apa yang bisa dilakukan oleh generasi dan pemimpin-pemimpin selanjutnya untuk mewujudkan negeri yang gemah ripah loh jinawi. Baldah thayyibah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu mereka inginkan. Dan itulah tugas kita bersama.
Yang ketiga adalah yang bisa kita dapatkan di sini adalah sifat kejujuran. Jujur. Nabi Allah Ibrahim berbicara apa adanya kepada putranya. Kalau seorang pemimpin jujur, tidak pernah berbohong, apapun posisi pemimpin tersebut, dimanapun mereka berada, dan jabatan apapun yang mereka diamanahkan, kalau mereka jujur dan apa adanya, saya yakin anak bangsa ini juga akan bangkit bersama-sama. Karena terwujud di situ yang namanya trust, kepercayaan. Kejujuran akan memunculkan yang namanya kepercayaan itu sendiri. Dan itu kalau terjadi, kita akan dapatkan seluruh anak bangsa pun bergandengan tangan. Ini negeri kita. Ya, ini tanah air kita. Kita pikul bersama. Kalau bahagia, kita bahagia bersama. Kalau susah, kita susah bersama. Dan kalau itu terjadi, tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Dan yang berikut yang kita dapatkan adalah kita tahu benar yang namanya definisi pahlawan nasional. Kalau kita baca undang-undangnya, kita tahu definisinya. Tapi mereka-mereka yang gugur saat pandemi ini sebagai dokter, perawat, bahkan driver yang membawa jenazah, yang menggali kubur, bisa saja tertular. Dan bisa juga mereka gugur. Saya melihat bahkan bukan hanya itu saja, mereka yang memikirkan, memunculkan, atau dengan penelitiannya itu muncul vaksin yang dengan vaksin tersebut, dengan izin Allah menyembuhkan sekian banyak orang. Mereka lah pahlawan, mereka pejuang. Ya. Mereka diberikan penghargaan yang pantas untuk mereka itu sendiri. Saya yakin dan saya optimis. Kalau kita memiliki kepekaan hati, banyak hal yang bisa kita lakukan dari pelajaran syariat kurban yang kita baca ayat-ayatnya dari ayat 102 sampai 109 dari surat As-Saffat, surat ke-37. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan. Kalau kita lihat dari apa yang saya sampaikan sejak awal tadi, bahwa dengan syariat kurban, kita dapatkan sekian makna yang sangat indah. Kita mendapatkan di situ kecerdasan spiritual. Kita dapatkan di situ kecerdasan emosional. Kita dapatkan di situ bagaimana membangun keluarga yang solid, ketahanan keluarga. Dan kita dapatkan di situ hikmah, pelajaran, ibrah yang bisa diambil oleh para pemimpin bangsa dimanapun posisi mereka. Olehnya itu, semangat berkorban mengetuk hati nurani kita agar kita mampu menyelesaikan permasalahan kita dan memberikan solusi yang terbaik dalam masa pandemi ini. Dan juga semangat berkorban juga memberikan ujian di masa pandemi ini. Apakah kita memiliki kepekaan hati atau tidak? Jadi kalau terjadi kesulitan di sana sini, masing-masing hanya nafsi, hanya memikirkan diri sendiri, maka na'udzubillah, kita menjadi manusia-manusia yang tidak punya kepekaan hati. Kalau itu terjadi, maka saya tidak tahu bagaimana bangsa dan negara ini ke depan. Dan sekali lagi, ibadah kurban memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita semua. Yaitu, sejauh mana kita mampu membangun solidaritas sosial, agar kita mampu mengatasi wabah ini secara bersama-sama, secara kolektif. Kalau semua kita hadapi secara kolektif, secara bersama-sama, insya Allah saya yakin kita mampu menghadapi itu semua dengan baik. Together we can. Dengan bersama-sama kita sanggup. Kekuatan adalah kebersamaan kita. Tangan kita kalau terlepas dari jasad ini tidak bisa mengangkat 1 kilo pun tidak. Tapi ketika menyatu dengan tubuh, tangan ini bisa mengangkat 20 sampai 25 kilo.
Dan dimanapun posisi kita di negara ini, semua kita penting dan sangat strategis. Bukan mereka-mereka yang ada di posisi yang paling atas. Taruhlah orang-orang penting di negeri ini adalah kepala. Bayangkan kalau kepala tanpa jasad, tanpa tangan, tidak ada artinya, bahkan menakutkan. Banyak saudara-saudara kita yang tidak pernah disebut namanya dalam media maupun dalam televisi. Tidak dikenal, tapi masyhur, terkenal di langit. Karena jasa dan perbuatannya selalu berbuat untuk orang banyak. Bahkan dalam tubuh kita, ada posisi-posisi yang tidak tampak. Saraf tidak kelihatan. Saraf ke otak kita ada sekitar 3,5 juta saraf. Tidak terlihat, tapi menentukan dalam kehidupan kita. Banyak dari anak bangsa ini tidak punya uang, tidak punya posisi, tapi besar posisi mereka di langit. Karena apa? Punya kepekaan hati, punya perhatian sesama. Semoga kita semua, seluruh anak bangsa, bahkan saya menginstruksikan, memerintahkan kepada seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera, pertahankan sifat-sifat yang semacam ini. Insya Allah akan meraih kejayaan di dunia dan di akhirat kelak. Masa ayam dalam kuali, ayam kampung dari Kalasan, menjadi pahlawan di masa pandemi, harta dan jiwa siap dikorbankan. Semoga kita tergolong mereka-mereka tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera. Apakah di DPD, ataupun di legislatif, DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, maupun DPW, maupun DPD, maupun DPC, ataupun DPRA. Jazakumullahu khairan katsira. Allah yang akan membalas kerja keras kalian semuanya. InsyaAllah fi mizan hasanatikum. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan hidayah taufik kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga mereka memiliki kepekaan hati, bangkit untuk membangun negeri ini. Dahulukan kepentingan orang banyak, kepentingan bangsa dan negara, daripada kepentingan pribadi, kelompok maupun partai politik. Semoga semua itu Allah wujudkan dan Allah berkenan doa-doa kita semua. Amin ya mujibus sa'ilin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.